Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sam, jauh-jauh dari Lampung. Saya masih ingat teman dari LIPI, dia ahli serangga. Ahli serangga itu Pak Sam. Itu beliau menyampaikan bahwa 60% pangan di dunia itu memang tergantung dengan serangga. Jadi produksi pangan di dunia ini tergantung dengan serangga. Jadi wajar kalau tadi Pak Sam menyampaikan kalau serangga itu lebah itu punah, kehidupan juga punah. Artinya ini karena memang sumber pangannya juga menjadi tidak ada. Ini pernyataan peneliti LIPI yang ahli serangga. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sam sebetulnya juga banyak yang beririsan dengan apa yang saya sampaikan, tapi nanti mudah-mudahan bisa saya percepat. Jadi saya ingin menyampaikan tentang penerapan konsep ekologi dalam pembangunan. Saya yakin ekologi yang hadir di sini, apalagi anggota PEPSILI, para pengajar ekologi. Jadi sudah tidak asing lagi. Ekologi itu tentunya akan sangat luas, tapi saya menyampaikan nanti hanya, ini judulnya penerapan konsep ekologi, tapi hanya beberapa saja. Beberapa itu satu berdasarkan apa yang saya amati, saya rasakan, atau mungkin yang saya praktekkan langsung. Jadi yang saya praktekkan langsung dari beberapa penelitian yang saya kembangkan. Jadi itu aja nantinya. Silahkan nanti kalau ada yang lain, punya pengalaman yang lain, bisa di-share di sini, supaya nanti di akhir modul nanti bisa menjadi lebih kaya, menjadi lebih lengkap, sehingga modul ini modul milik bersama nantinya, yang mudah-mudahan hasilnya menjadi lebih banyak, lebih lengkap itu. Saya sendiri, nama saya Suyut, ini Warnotomo itu nama orang tua saya, pahlawan saya. Lalu saya dari Sekolah Ilmu Lingkungan UI, di S3 Ilmu Lingkungan, dan juga saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM UI. Dimulai dengan pemahaman tentang ekologi. Jadi mohon maaf ini pemahaman tentang ekologi. Saya rasa semuanya juga udah paham, terutama yang dari PEPSILI. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa makhluk hidup itu bukan hanya manusia, dan lingkungan itu pun juga bisa dalam arti yang sangat luas. Jadi tadi sudah disinggung juga, ada masalah fisik, ada lingkungan fisik, ada kimia, ada hayati, dan lain sebagainya. Itu sangat luas sekali. Makhluk hidup ini juga di luar manusia juga banyak. Ada hewan, tumbuhan, hewan pun jenisnya juga bisa ribuan. Lalu tumbuhan juga jumlahnya banyak, baik yang di darat, yang di perairan. Nah, ini berhubungan timbal balik. Kalau pendapat yang lain, ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Jadi rumah tangganya makhluk hidup. Dapat dibayangkan kalau kita membina rumah tangga manusia, kita selaku manusia yang anggotanya mungkin hanya beberapa, tidak sebanding dengan rumah tangganya makhluk hidup. Ya, hanya kita ada ayah, ibu, anak, mungkin ada orang tua, kakek, nenek, dan sebagainya. Jumlahnya enggak banyak. Tidak seimbang dengan makhluk hidup, rumah tangga makhluk hidup. Itu saja bagaimana kita membina yang menjadi keluarga yang samawah, ya, sakinah, mawaddah, warohmah, itu bukan hal yang gampang.
tidak mudah. Bagaimana kita membangun, membina rumah tangganya makhluk hidup. Diperlukan komitmen yang tinggi, diperlukan kerja keras, dan harus melangkah. Saya masih ingat petua Prof. Emil bahwa untuk memperbaiki lingkungan kita tidak menunggu semua perangkat selesai baru berlayar ibarat, tapi sambil berlayar kita memperbaiki perahu yang rusak. Artinya kondisi lingkungan yang sekarang ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bisa melangkah untuk memperbaiki rumah tangga kehidupan kita selaku penghuni di muka bumi ini. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lalu di dalam ekologi itu ada istilah yang namanya ekosistem, tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang secara utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi. Jadi satu kesatuan itu satu kesatuan yang utuh, yang saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan, membentuk stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Nah ini di dalam ekologi ada istilah ekosistem. Jadi tatanan unsur lingkungan hidup ini sudah membentuk suatu kesatuan dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, produktivitas. Di ekologi tadi, ekologi itu merupakan backbone-nya lingkungan. Nah, lingkungan itu tadi sudah disampaikan, saya mencoba mengambil dari undang-undang. Di undang-undang itu disebutkan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ini saya ambil dari Undang-Undang 32. Ya, ini kenapa kok saya kasih warna merah, manusia dan perilakunya. Karena memang alam menjadi seperti sekarang ini lebih banyak dipengaruhi atau peran dari manusia dan perilakunya. Kalau manusia hanya menuruti keinginannya, maka lingkungan juga akan menjadi semakin rusak. Jadi peran manusia menjadi sangat penting dalam keberadaan lingkungan, keberadaan di alam ini. Jadi manusia mempunyai peran dan perilakunya. Kenapa demikian? Karena manusia selalu tidak puas, manusia selalu ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, selalu mengembangkan teknologi, dan dengan teknologi tadi bisa digunakan untuk menguasai alam dalam rangka memenuhi keinginannya. Ini yang sebetulnya berbahaya dari sisi lingkungan. Jadi pengembangan teknologi itu baik, bagus, tapi juga harus diiringi dengan bagaimana perilaku manusia. Kalau tidak, nanti kalau dulu orang menebang pohon itu dengan golok, sekarang sudah dengan mesin dalam waktu hitungan jam itu akan beres semua tertebang. Bahkan kemarin Pak Prabang nge-share nebang pohon kelapa, satu orang dengan teknologi dan pengetahuan dan keberanian kelihatannya itu nggak nyampe 1 jam udah tuntas itu tebang. Kalau dulu di kampung itu pakai gotong royong 4-6 orang baru tertebang dalam hitungan beberapa jam. Jadi berbeda dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Maka manusia di sini ya, lingkungan itu secara umum, secara garis besar dibedakan menjadi 3. Ini konsep yang dikembangkan antara lain oleh Prof. Suryani, bahwa lingkungan sosial manusia dengan segala perilakunya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, ya,
dan keinginan, maka dia mengembangkan yang namanya lingkungan buatan, lingkungan binaan. Yang dibina, yang dibuat untuk kepentingan manusia. Di mana mereka mengembangkan? Di mana mereka berbuat? Mereka berbuat dari lingkungan alam, lingkungan hidup alam. Sementara lingkungan hidup alam itu jumlahnya terbatas, sangat terbatas. Manusia selalu berkembang, baik jumlahnya, ilmu pengetahuan, teknologi, keinginan, dan sebagainya. Dengan demikian, ini akan menjadi semakin luas, semakin besar, semakin besar. Lalu, lingkungan hidup binaan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya, utamanya kebutuhan manusia. Ini juga akan menjadi semakin luas, semakin besar. Sehingga lingkungan alam yang berupa misalnya hutan, yang berupa laut yang bagus, yang jernih, dengan terumbu karangnya, dengan produktivitasnya tinggi, akan semakin berkurang karena aktivitas manusia. Nah, ini ke depan menyebabkan semakin tidak berimbangnya antara jumlah manusia dengan keberadaan alam, dengan lingkungan binaan, sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan, maka dampak-dampak lingkungan dari setiap kegiatan itu juga akan semakin nyata, seperti akhir-akhir ini yang namanya bencana lingkungan, yang namanya banjir, dan lain sebagainya, pencemaran udara semakin kelihatan, semakin nampak, baik frekuensi, intensitas, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, bahwa di dalam ekosistem itu ada prinsip-prinsip yang kita semuanya sudah memahami. Tapi di Pepsili ini saya menekankan selain pemahaman, apalagi nanti kaitannya dengan S2 maupun S3, mestinya bukan sekedar memahami bahwa di alam itu ada keanekaan. Kita tidak hanya sekedar memahami bahwa di alam itu ada keterkaitan, bahkan ada ketergantungan, tapi juga harus bisa berusaha menerapkan, memahami bahwa di alam itu ada keanekaan. Sehingga kita perlu saling menghargai adanya keanekaan satu dengan yang lainnya. Keanekaan ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Dari kita aja keanekaan pemikirannya, idenya sangat beraneka ragam. Dengan keanekaan ide, gagasan, dan sebagainya ilmu pengetahuan, itu tentunya akan menjadi kekuatan yang hebat, kekuatan yang bagus kalau kita bisa mempersatukan keanekaan tadi menjadi kekuatan untuk pembangunan. Namun kalau keanekaan ini menjadi egoisme pribadi atau kelompok atau golongan sehingga menyalahkan yang tidak sesuai, yang sesuai adalah kelompoknya, ini adalah keanekaan yang tidak membawa keberkahan. Itu dapat membawa kehancuran. Bahkan di alam itu juga ada keterkaitan, ada ketergantungan yang ini juga harus kita saling memahami, saling menghargai. Saya sering memberikan contoh bahwa ekosistem itu kalau misalnya kita ibaratkan sistem sebuah mobil. Sebuah mobil itu tentunya ada yang ukurannya berat, ada yang ukurannya ringan, ada yang perannya masing-masing berbeda-beda. Setir dengan ban ukurannya, perannya berbeda-beda. Gardan dengan dop tutup pentil yang kalau kita angkat pakai jari, ditaruh di atas salah satu jari kita, kuat tutup pentil tadi. Tapi bukan berarti bahwa si dop atau tutup pentil tadi dapat kita abaikan, kita remehkan di dalam suatu sistem. Mentang-mentang dia hanya bisa dicimpit dengan jari, kita abaikan, kita hina, kita rendahkan, lalu dia merasa tidak dipakai di situ, dia akan misalnya ngambek, ya sudah saya nggak ikut dari sistem itu, keluar. Maka sehebat apapun mobil, kalau bannya kempes, anginnya keluar karena dop tadi tidak berfungsi di situ, maka nggak akan bisa jalan.
kalaupun semuanya baru. Nah, itu yang dibutuhkan di dalam prinsip-prinsip ekosistem ini untuk membangun keharmonisan. Saling menjaga, saling menghargai, saling mendorong, membantu satu dengan yang lainnya. Karena di situ ada satu sistem yang beraneka ragam di komponen tadi, yang saling terkait, saling tergantung, tapi semuanya harus dalam rangka untuk membangun keharmonisan. Tanpa adanya keharmonisan, sulit untuk dapat keberlanjutan. Jadi kalau ban mobil satunya maunya ke kiri, satunya lagi maunya ke kanan, nanti jalannya jadi nggak karu-karuan. Jadi tentunya dibutuhkan keharmonisan. Itu di alam, di lingkungan kita juga perlu hal yang demikian. Karena tanpa keharmonisan akan sangat sulit. Dan keharmonisan tidak datang dengan sendirinya, tidak datang dari langit, tapi itu adalah upaya dari kita yang melalui ilmu pengetahuan, melalui kebijakan, melalui kearifan kita semuanya. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya ekosistem itu secara garis besar, meskipun nanti dibagi-bagi lebih terinci, tapi saya ingin menyampaikan secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada ekosistem alam dan ada ekosistem binaan. Ekosistem alam itu, nah ini mohon maaf, kalau mobilnya dikeluarkan akan menjadi ekosistem alam yang lebih alam lagi. Maksudnya memang banyak perdebatan alam itu. Yang betul-betul alami, tidak ada manusianya di situ, tapi ada yang mengatakan alami. Tapi campur tangan manusia di situ belum mempengaruhi kondisi lingkungan, masih bisa ditoleransi. Ada yang mengatakan demikian. Saya lebih cocok itu. Jadi ini kondisi yang alami, yang masih banyak keberadaannya karena faktor alamiah, berkembang secara alamiah, ya. Nah, ini contohnya hutan, di sini contohnya ada laut, pantai, dan lain sebagainya. Ada yang namanya ekosistem binaan. Jadi yang dibina, yang ditata oleh siapa? Manusia. Nah, saya ingin menyampaikan, saya sering bertanya kepada para mahasiswa, kalau ini binaan atau apa? Contohnya, apa termasuk yang binaan atau yang alam? Terus yang di bawah itu yang termasuk ekosistem yang apa? Banyak yang masih menjawab bahwa ini termasuk ekosistem binaan. Tapi kalau saya bilang ini bukan ekosistem binaan. Ini adalah ekosistem pembinasaan. Saya suka mengatakan begitu. Loh, kenapa? Kembali pada definisi ekologi tadi. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari rumah tangganya makhluk hidup. Rumah tangganya makhluk hidup tidak hanya manusia dan ini. Tapi, nah kalau ini pembangunan ini dengan pelihara burung itu bukan beli di pasar pramuka dicantolin di sini, tidak seperti itu. Tapi biar habitatnya yang kita siapkan, mereka juga ikut menikmati karena mereka juga mempunyai hak alam, hak berada, hak burung untuk berada di alam ini. Ini tadi sampaikan oleh Pak Sam. Jadi mereka punya hak yang berada di mana kalau seperti ini. Paling-paling beli burung lalu dicantolin di teras, nanti kita menikmati suara burung, mereka suruh berkicau, kita duduk di sofa yang bagus sambil nonton TV. Alangkah naifnya kita mencari kebahagiaan di atas penderitaan makhluk yang lain yang mereka juga punya hak hidup di alam ini. Ini yang sering sekali saya sampaikan. Sehingga kalau membangun ya bikinlah seperti ini. Limbahnya sekarang sudah banyak teknologi pengolahan limbah. Tinggal mau atau tidak karena memang butuh biaya. Sehingga nanti kalau dibuang ke perairan di sekitarnya itu masih tetap jernih, tidak merusak lingkungan, tidak merusak danau, setu dan lain sebagainya, sehingga keberadaan alam dan sekitarnya itu masih cukup harmonis, ya.
hubungan kita menikmati adanya ikan, menikmati adanya burung, menikmati dan lain sebagainya. Itu yang menjadi konsep atau pemikiran-pemikiran beberapa pemerhati tentang lingkungan. Berikutnya lagi, di dalam ekosistem itu ada yang namanya sistem transformasi energi kehidupan. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana suatu siklus mineral bahwa sinar matahari dimanfaatkan oleh produsen, dimanfaatkan lagi oleh konsumen dan sebagainya, itu tidak selalu terjadi efisiensi, selalu terjadi sisa, limbah. Limbah itu nantinya akan menimbul ya berupa sampah. Ini timbulan sampah. Sampah yang terjadi sekarang kalau kita tidak ikut berperan, karena manusia itu menghasilkan setiap hari tidak lepas dengan sampah dan limbah yang dihasilkan setiap orang, mestinya kita juga sadar bahwa kita itu harus ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kita buang, apa yang kita hasilkan. Memang di dalam teorinya nanti ini oleh organisme pembusuk terjadi mineral nanti dimanfaatkan kembali, lalu terjadi suatu siklus yang terus menerus. Namun apa yang terjadi seandainya di rumah tangga itu juga ada limbah, misalnya botol baygon atau mungkin dari sisa-sisa cucian kamar mandi dan sebagainya yang dibuang jadi satu, sehingga nanti sampah itu isinya tidak hanya organik tapi bahan kimia, maka pengurainya juga akan menjadi berkurang. Dengan berkurang nanti pembusukannya juga berkurang. Yang terjadi adalah penumpukan sampah di ya, kalau di TPA, tempat pengelolaan akhir, bagus, tapi kita bisa melihat bagaimana masyarakat masih banyak memperlakukan sampah buang sembarangan di sungai, di kebun, di tanah-tanah kosong, di tanah orang, di jalanan, dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita bisa memperbaiki perilaku, dan juga pemerintah pun juga mampu menyiapkan sarana prasarana yang memadai. Ini yang menjadi perhatian kita. Jadi tidak sekedar kita tahu bahwa ada siklus begini, tapi bagaimana jalan keluarnya dengan timbulan sampah. Sekarang udah ada 3R. Tapi apakah itu jalan? Sekarang udah ada bank sampah, apakah itu juga jalan dan sebagainya? Kenapa tidak berjalan? Ini mestinya menjadi pemikiran kita bersama. Sehingga harapannya tidak hanya sekedar tahu tentang adanya suatu siklus, tapi bagaimana kita ikut berperan mengurangi timbulan sampah, memanfaatkan kembali bahan-bahan yang bisa kita pakai, melakukan pengembangan pengolahan sampah menjadi bahan-bahan, misalnya jadi maggot. Ini kebetulan kami sedang mengembangkan di Jepara. Mudah-mudahan bulan depan sudah mulai produksi maggot, menjadi maggot, tapi maggot nanti sudah diuji coba untuk pakan ternak, untuk pakan ayam, dan hasil penelitian ternyata ternak ayam cukup senang, dan ini bisa menjadi modal untuk pengembangan berikutnya lagi yang sedang kami pikirkan, bagaimana nanti untuk gizi, untuk kebutuhan pangan, karena kandungan proteinnya juga tinggi. Ini mudah-mudahan ini mohon doanya teman-teman nanti, atau yang ingin bergabung atau ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang sampah menjadi maggot, menjadi pakan ternak, menjadi pakan ikan, ada pupuk juga. Kami menyiapkan tempat di Jepara. Silahkan, nanti tempat tinggal juga insya Allah kami siapkan kalau nggak banyak. Kalau beberapa mahasiswa masih bisa. Supaya apa? Nanti menjadi percontohan sampah diubah jadi bahan-bahan yang memang bernilai ekonomis. Baik, terus seterusnya ini ada beberapa contoh permasalahan suatu ekosistem. Ternyata banyak masalah, tapi secara garis besar dapat saya sampaikan ya, kerawanan dapat terjadi adanya pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Mengambilnya secara berlebihan. Sumber daya air kalau dulu mengambilnya pakai ditimba, ya,
pakai manual, pakai tangan ditimba. Sekarang kita nggak usah pakai tangan, kita duduk manis, kalau airnya habis, otomatis kalau otomatisnya masih jalan, itu akan ngisi sendiri. Sementara kerannya bocor, sehingga bentar-bentar nyala lagi, sebentar-bentar nyala lagi, nyalanya kemana, dibuang-buang. Sehingga pengambilan, belum lagi kalau pengambilan sumber daya ya, dengan jet pump, dengan pengambilan yang ilegal, wah, ini akan berlebihan, atau pengambilan sumber daya ikan, pengambilan sumber daya hutan yang berlebihan, menyebabkan kerawanan-kerawanan ekosistem. Adanya penggunaan teknologi yang kurang bijaksana. Banyak sekali ini contoh-contohnya. Penggunaan teknologi yang kurang bijaksana atau tidak bijaksana. Gangguan dari luar seperti pencemaran. Jadi kalau misalnya sungai ada di situ mengalir 13, ada laut, ada 13 sungai mengalir ke laut, ketika belas sungai membawa pencemaran, maka lautnya pun juga akan tercemar. Adanya penggunaan lahan yang kurang bijaksana. Kita juga sering melihat bantaran sungai atau di hutan yang terjal sudah disulap menjadi villa, atau untuk lahan pertanian, untuk kentang, untuk yang lain-lainnya, itu banyak. Jadi penggunaan lahan yang tidak sesuai. Di kota pun mestinya itu ruang terbuka hijau, jadi pompa bensin, jadi untuk pedagang kaki lima, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang kurang pas, sehingga terjadilah kerawanan-kerawanan suatu ekosistem. Saya akan memberikan ilustrasi. Ini mohon maaf, ini teman-teman yang bidang hutan nanti bisa kehutanan. Jadi ekosistem hutan tropis. Itu cahaya matahari yang bersinar sepanjang tahun, curah hujan yang hampir turun sepanjang tahun, kelembapan udara yang relatif tinggi, tanah yang subur. Yang perlu dicatat, tanah subur itu bisa di tanahnya, bisa juga di batang tubuh tanamannya, tumbuhannya. Kalau itu yang ditebang, itu yang dibakar, itu yang diangkut keluar, maka kesuburan itu juga akan berkurang kalaupun tanahnya masih ada di situ. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Yang terjadi permasalahan selama ini, misalnya penebangan dalam skala yang luas untuk kebun kelapa sawit, untuk karet, padi, dan sebagainya. Terjadi penebangan yang secara ilegal, kegiatan penambangan, pembukaan lahan untuk ekstensifikasi, untuk peternakan, untuk perikanan, eksploitasi kehidupan satwa yang bebas di alam, atau untuk kerja skala besar, maksud saya ini, atau pengetahuan yang terbatas, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang sering sekali kita hadapi. Ekosistem hutan tropis saya rasa hampir sama dengan ekosistem hutan tropis. Saya ingin menyampaikan ekosistem kota. Ketepatan alokasi ruang untuk setiap kegiatan pembangunan ini juga selama ini masih banyak masalah. Jadi ruang yang mestinya untuk apa, tapi kegunaannya tidak pas. Itu banyak sekali terjadi. Ketersediaan dan kemampuan kelembagaan dalam proses pengelolaan lingkungan. Ini kami juga mengamati, juga bertanya dari sisi kualitas, kuantitas juga memang masih sangat kita butuh untuk ditingkatkan. Pengendalian kegiatan pembangunan yang mengarah pada efisiensi, penggunaan bahan, pengendalian pencemaran, dan perusakan fungsi. Maksudnya ini adalah fungsi lingkungan. Jadi ini yang juga masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Lalu ini tingkat peran serta masyarakat dan disiplin bermasyarakat untuk di kota. Ini juga hal yang ya, misalnya buang sampah, menyeberang jalan, membangun tidak pada tempatnya, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi permasalahan-permasalahan di ekosistem kota. Jadi akhirnya permasalahan kota itu terjadi perusakan alam seperti pencemaran air, pencemaran udara, keterbatasan sumber daya alam,
Kalau saya kasih contoh Jakarta itu, apa yang tidak tergantung dengan lingkungan sekitar Jakarta. Dari sumber daya pangan, beras, sayur mayur, semuanya dari luar Jakarta. Air sebagian besar disuplai dari luar Jakarta. Sungai Citarum dari Jawa Barat yang konon tercemar di dunia. Kalau kita datang langsung itu berbusa, hitam, bau, industri juga banyak di sana, pestisida juga, hasil pemantauan juga sudah banyak, itu bisa menjadi sumber baku air di Jakarta. Belum yang lain lagi, udara saja sebetulnya Jakarta kalau mau kita cermati sebetulnya oksigen tidak 100% disuplai dari Jakarta. Peran dari Bogor atau peran dari laut, saya rasa suplai oksigen juga sangat peran besarnya di situ. Dan keperluan yang lain-lainnya. Daya dukung lingkungan tidak sebanding dengan jumlah manusia, ketergantungan dengan daerah lain, tingkat urbanisasi, pengangguran, kemacetan lalu lintas, ini alhamdulillah dengan COVID, bukan bersyukur COVID, tapi dengan adanya COVID, kemacetan sudah berkurang. Lalu sampah, ini bukan hanya di Jakarta, tapi di Indonesia, undang-undang persampahan itu di situ jelas-jelas salah satu pasal menyebutkan 5 tahun setelah diundangkan tidak ada lagi open dumping di setiap kabupaten kota. Tapi sekarang dibalik, adakah kabupaten kota yang mengelola sampah tidak melalui open dumping? Keterpaduan dengan daerah lain ini juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Lalu berikutnya lagi yang juga nggak kalah mengerikan, ekosistem pertanian. Kebutuhan pangan di Indonesia semakin tinggi, terutama beras. Ini memang menurut saya termasuk kesalahan kita semuanya. Kita sendiri sering merasa belum makan kalau belum makan nasi. Ditanya sudah makan belum? Pak Sam ditanya sudah makan belum? Belum. Kenapa? Karena belum makan nasi. Jadi seolah-olah makan itu harus makan nasi. Saya ditanya, udah makan belum? Belum. Karena apa? Belum makan nasi. Padahal udah makan roti, udah makan yang lain-lainnya. Ini sebetulnya apa ya? Pola pikir yang harus kita perbaiki. Jadi makan tidak harus makan nasi, bisa makan yang lain-lainnya. Sayur-sayuran juga banyak. Karena apa? Ketergantungan beras terhadap dari bangsa kita akan semakin tinggi. Sementara sumber beras lebih didominan di Jawa. Di Jawa bisa kita lihat sendiri bagaimana pembangunan besar-besaran yang mengurangi luas lahan pertanian. Ini juga menjadi masalah. Kalau dikembangkan di luar Jawa, belum lama saya diminta ke Papua, saya bilang kalau Papua nggak cocok kalau dikembangkan beras. Saya sudah sebelum berangkat sudah mengatakan demikian karena keanekaragamannya sangat tinggi, di sana burung juga banyak, nanti hama itu juga akan banyak. Dan betul waktu saya ke sana juga masalah utamanya burung, hama yang disebut hama. Tadinya burung itu bukan hama. Lalu sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Diperlukan intensifikasi, ekstensifikasi, penggunaan pestisida. Ini yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu ya. Penelitian saya di beberapa lokasi itu petani menggunakan pestisida itu nggak pakai APD, mencampur 4, 5, 6 jenis pestisida dicampur di drum begitu. Lalu untuk mengetes efikasinya cukup jari dicelupkan di drum yang sudah terdiri dari 4-5 pestisida dan ditaruh di lidah. Kalau rasanya itu sudah keset itu bahasa Jawa apa itu ya? Kayak makan salak yang masih muda itu rasanya gitu. Itu sudah ampuh itu, sudah mujarab maka dipakailah itu. Kalau belum, tambah lagi, tes lagi. Lalu gimana kalau setiap hari ngetes seperti itu? Gitu. Sama aja setiap hari itu ya mengkonsumsi pestisida secara langsung. Ini sangat mengerikan. Bagaimana nanti dampak akumulasi pestisida pada para petani dan juga para konsumen produk-produk pertanian. Ini juga menjadi hal yang sebetulnya juga mengerikan kalau menurut saya.
Nah, ini memang tingkat pendidikan petani umumnya rendah, penggunaan pestisida berlebih, penggunaan lahan yang tidak sesuai juga banyak, pupuk berlebih. Sekarang ini bukan pupuk berlebih, Pak. Pupuk memang sekarang aneh di Bin Aceh sekarang ini. Kebetulan selama saya di Jogja, ini saya sejak 1 tahun lalu itu tinggal di Jogja, saya mendalami praktek bertani. Oleh Sabtu Minggu ini saya bertani Bapak Ibu ya. Ke sawah betul saya ikut nyangkul, ikut nebar pupuk, ikut mencari, ikut menggunakan, saya mau uji coba pupuk organik dan sebagainya. Saya berdiskusi dengan para petani itu, mereka mengeluhkan, Pak, pupuk sekarang bukan naik tapi ganti harga. Kami dikasih kartu tani untuk beli pupuk yang murah, tapi setiap kami datang ke tempat yang ditunjuk selalu dibilang habis. Kalau kami beli pupuk yang non subsidi, ada mau butuh berapa saja. Ini banyak petani penggarap tuh yang menawarkan kembali kepada pemilik lahan supaya digarap sendiri aja, nggak usah digarap, karena memang harga pupuknya yang sangat mahal. Itu lalu ada penggunaan air, erosi, saya rasa ini sudah kita. Nah, bagaimana kita dapat mengimplementasikan dari berbagai konsep-konsep ekologi atau permasalahan yang kita bisa ikut urun rembuk itu tadi. Jadi kalau ekologi pemahaman itu, ya ini memang nggak gampang. Bagaimana membina rumah tangga kehidupan yang kita harus menghargai hak makhluk hidup yang lain. Meskipun itu benda mati, tadi Pak saya mengatakan ada yang lain. Saya jadi teringat misalnya waktu ikut pengajian, bahwa kalau kita menyia-nyiakan satu upo itu satu nasi, itu aja nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawab. Mereka akan menuntut kalau kita yang satu upo, satu nasi itu tadi. Nah, bagaimana kalau kita makan sering sekali tidak habis, kita sia-siakan, apalagi di kondangan dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak menerapkan prinsip-prinsip ekologi itu. Karena terlalu banyak menimbulkan limbah, kalau ngambil ya secukupnya. Jadi yang saya maksud penerapan itu bukan penerapan dalam arti yang muluk-muluk, yang terlalu teknologi yang tinggi, tidak. Dimulai dari sekarang, dari diri kita, dari hal yang sederhana. Sederhananya apa misalnya? Makan habis. Tidak banyak menimbulkan limbah, misalnya begitu. Lalu pemahaman dan penerapan implementasi prinsip ekosistem tadi udah. Hidrologi, ini yang sering sekali saya sampaikan juga. Termasuk Bu Wartuti mungkin hadir waktu di Undip atau di umum. Kenapa kok saya selalu menyampaikan ini? Indonesia itu negara dengan curah hujan yang melimpah. 10 besar Indonesia dikaruniai curah hujan yang melimpah, termasuk 10 besar dari 200 lebih negara di dunia. Tapi yang terjadi apa? Di musim hujan banjir, di musim kekeringan kekurangan air, bahkan banyak orang yang keracunan dengan meminum air yang diambil dari danau yang kering, tinggal ada beberapa air di situ diambil, direbus. Di Banten tuh 6 orang sekali rebus meninggal di situ. Hidrologi. Banjir yang baru aja kita rasakan Kalimantan. Jadi bagaimana kita mencukuri adanya air. Siklus hidrologi yang ada itu, kalau hujan sebagian air meresap ke dalam tanah, tapi yang terjadi banyak yang tidak diresapkan menjadi air larian, yang diresapkan nggak ada, artinya kita nggak pernah nabung atau sedikit menabung, tapi banyak mengambil simpenan air di dalam tanah. Akhirnya tanah di bawahnya menjadi kropos, menjadi kekurangan air. Nah ini kalau tidak diperhatikan betul, saya teringat waktu UI menyelenggarakan workshop tentang gempa di Sulawesi, di mana di situ para pakar geologi, geodesi pada menyampaikan sebetulnya di bawah tanah itu di Indonesia banyak sekali yang kondisinya sudah kropos. Kalau sudah kropos, nanti kalau ada gempa itu bisa ngambles. Itu bukan hanya di Sulawesi, di Jakarta juga ada di beberapa tempat. Ini yang sebetulnya cukup mengerikan, cukup menakutkan kalau menurut saya. Harus betul-betul, tapi ya memang memberitahu orang dengan kondisi ekonomi yang
yang tidak memungkinkan untuk pindah itu hal yang tidak mudah. Tapi paling tidak saya mengajak dari diri kita, marilah kita memulai dari diri kita, memulai hal yang kecil untuk mulai memanen air. Ini saya mau ngajak itu. Kenapa? Ini implementasi siklus. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini sebagai ilustrasi. Ini hujan yang sangat lebat, airnya sangat jernih, bagus, ya. Tapi nanti dibuang ke got, ke selokan, ke sungai, jadi kotor, dan akhirnya nanti itu dialirkan ke PDAM. Di PDAM diolah, setelah diolah nanti dikirim ke rumah-rumah lagi lah. Ini bagaimana? Dikasih air yang baik, tidak dimanfaatkan, tidak diterima dengan baik, kadangkala ucapan kita pun malah tidak baik. Bahasa tubuh kita kadang-kala juga tidak baik. Berkeluh kesah dengan adanya hujan, bahkan bertolak pinggang, lihat ke langit dengan mengumpat. Sialan, hujan lagi. Siapa yang diumpat? Yang ngasih air, diumpat. Apa itu tindakan yang etis itu Pak? Saya rasa inilah yang harus kita evaluasi diri kita. Jadi air hujan tidak dibuang percuma. Lubang biopori atau apapun namanya banyak sekali sudah dilakukan. Tapi saya mencoba meneliti di beberapa daerah. Banyak kan begini, sehingga air yang masuk itu nanti ya sekitar sini aja. Bagaimana dengan air yang ada di sini? Nggak akan bisa masuk ke sini. Ini yang akhirnya kalau hanya sekedar memenuhi dari sisi kuantitas, aspek legalitas ya terpenuhi. Tuntutan hukum sudah nggak masalah. Tetapi dari fungsinya, outcome-nya nggak ada. Ini yang mestinya juga harus diperbaiki, disosialisasikan, didorong, didampingi mereka-mereka yang punya kewajiban membangun sumur resapan, termasuk penghijauan. Penghijauan itu tidak hanya sekedar menghijaukan, tetapi harus dipilih. Kalau kota yang banyak pencemaran, pilihlah tanaman-tanaman yang mampu menyerap pencemar dengan baik. Tanaman-tanaman C4 yang mampu nantinya menjadi penyerap dengan baik. Atau kalau enggak, tanaman-tanaman yang langka sehingga menjadi bagian konservasi. Tanaman-tanaman yang berbunga, berbuah. Meskipun kita tidak mengambil buahnya, biar nanti serangga yang datang, burung yang datang, sehingga nanti dalam komunitas atau dalam suatu ekosistem tertentu itu sudah ada tanaman berbunga, ada tanaman buah, tanaman langka, tanaman penyerap CO2, tanaman yang menyimpan air dengan baik juga dikembangkan, dan ada aturan dilarang menangkap, berburu satwa burung yang ada di situ. Sehingga nanti konsep tata ruang 30% itu mudah-mudahan menjadi, kalau semuanya melaksanakan, itu menjadi bagian kita hidup bersama alam. Ini salah satu contoh ilustrasi yang pernah saya sampaikan di tempat lain ya. Jadi ini ada atap luasannya itu kurang lebih 11 kali 4. 11 kali 4, 5 meter. Jadi kira-kira berapa? 55 meter persegi. Ini hitungan jam itu ada 4 toren Bapak Ibu ya. Ini bukan 2, ngambil fotonya yang agak sulit. Tempatnya sempit. Itu 4 toren dalam waktu 1 hari kalau hujan terus-menerus penuh. Bayangkan, ini artinya apa? Ini 550, berarti ada 2.200 liter. Itu saya hitung, itu kalau satu orang butuh 2 liter, berarti kita dalam waktu 1 hari, dalam waktu 1 tahun itu 700 berapa? 20 liter. Kalau 2.000 ini kurang lebih 3 orang sudah tercukupi kebutuhan air. Karena saya mencoba membuat penampungan tadi di atas itu ada penyaring. Penyaring itu sangat murah. Nah, ini dengan berkat webinar. Saya nyaringnya itu pakai tisu. Kalau beli saringan di Pasar Kenari harganya lebih dari 1 juta. Dengan tisu Rp3.000. Tapi kemarin di seminar webinar saya tayangkan, Pak jangan pakai tisu, itu kan nanti ada bahan kimia dan sebagainya. Pakai aja kain kasa. Gitu. Bisa dicuci ulang. Oh iya, Alhamdulillah dengan dapat masukan. Ini bisa dicuci ulang. Nah, ini di bawah juga ada saringan-saringan berikutnya lagi. Nah, ini saya mohon maaf sedikit numpang meceng. Dari atas tadi dialirkan ke 3 tungku ini. Lalu nanti ini diisi penuh. Lalu setelah penuh ini keran kita tutup. Ini
ini ada alat untuk elektrolisis, yang merah itu ditaruh di tabung kiri kanan, yang tengah nanti untuk menurunkan pH. Jadi pH-nya nanti bisa sampai 3. Tapi yang di kiri kanan ini pH-nya bisa sampai 12. Pernah sampai 2. Bahkan teman ada yang mengukur di tempat lain bisa sampai 13. Testimoni Bapak Ibu ya. Itu saya menyusun buku untuk testimoni pemanfaatan air dengan pH yang tinggi. Itu dari testimoni ini, belum uji klinis. Nah, itu ternyata berbagai macam penyakit itu bisa sembuh. Nah, ini perlu penelitian berikutnya lagi untuk uji klinisnya. Tapi paling tidak penelitiannya tidak dimulai dari nol. Nah, ini saya sangat berharap sekali. Kalau tadi saya menawarkan siapa yang mau penelitian tentang maggot, tentang pakan ternak, pakan ikan, silakan, saya insya Allah siap menyiapkan tempat. Kalau yang mau penelitian tentang air hujan, mau di Jakarta, ini saya siapkan untuk uji coba penelitian. Saya mengambil sampel air ini, saya analisis di Palija. Secara fisik kimia semuanya memenuhi baku mutu air minum, kecuali bakteri coli. Nah, saya diskusi dengan Universitas Pelita Harapan dari FMIPA yang datang ke rumah, coba kita cari, oh kemungkinan ini dari higienis ini. Kemungkinan ini. Nah, ini yang belum dipraktekkan lagi karena keburu COVID. Tadinya kami akan membuka cabang sekolah air hujan yang pusatnya ada di Jogja. Banyu Bening Pak Eko. Tapi saya akan mencoba ini. Tadinya sudah sepakat itu Wakil Menteri mau datang, udah utusan melihat bagaimana pengembangannya, termasuk juga Tangsel itu mau dibikin perda pemanenan air hujan. Ini implementasi dari pemanfaatan air hujan yang tidak kita sia-siakan, kita tidak mengumpat yang memberi air, kita mencukuri, kita manfaatkan, dan banyak yang memanfaatkan meminta air hujan ke tempat saya ini. Saya lama-lama banyak tamu pada minta air, menanya ini, Pak bayar berapa nih Pak? Udah nggak bayar, aku gratis. Nah, itu senang dari berbagai daerah, dari Bogor yang disebut tadi itu, dari Tangerang dan sebagainya. Yang mau tertarik di Jogja itu di komunitas Banyu Bening karena saya belajar dari sana. Silahkan nanti yang mau datang melihat ke sana. Ini sebagai gambaran ilustrasi aja. Tadi petani penelitian saya yang ini mengerikannya itu nyimpen makanan itu kadang-kala juga dicampur gini. Tuh ini kadang-kala kan ya namanya tangannya kenapa. Tapi udah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa petani itu luar biasa. Kalau dikasih tahu ya memang susah gitu. Saya mengembangkan alat namanya DELOKI, deteksi logam dan kimia, untuk mendeteksi pestisida yang menempel di baju atau tapi di tempat gelap. Saya sinari gitu, lalu memantulkan sinar-sinar. Nah itu mereka baru sedikit agak ngeh, oh iya ya nanti yang bahaya itu ya. Lalu diputerin orang-orang yang sakit karena terkontaminasi pestisida yang cukup lama, baru mulai. Tapi itu pun kalau tidak didampingi, nanti dalam waktu hitungan minggu ya udah kembali lagi. Sehingga ini resiko nanti pencemaran air sampai ke kontaminasi tanah, produk, risiko kesehatan, lalu pangannya sendiri juga terkontaminasi. Berikutnya lagi, ini tawaran lagi ini. Bagaimana mengembangkan nilai tambah. Saya mencoba mengembangkan alat pengering yang suhu rendah. Jadi produk-produk pertanian yang sudah busuk dalam waktu 1, 2, 3 hari, coba saya keringkan, tapi pengeringnya suhu rendah. Suhunya 40 derajat, supaya apa? Tidak rusak. Ternyata betul, warnanya pun juga banyak. Ini saya sudah, alat sudah, alhamdulillah sudah. Lalu produk ini saya stop aja ini. Ini produk lebih dari 40 jenis dan ada yang sudah 2 tahun. Saya tes, saya buka lagi, baunya, warnanya tidak berubah. Tapi kalau bayam itu didiemin aja 2-3 hari sudah layu. Di sini 2 tahun tidak berubah warna dan tidak rusak. Namun masih perlu untuk pengembangan berikutnya lagi, mengkombinasikan 2-3 jenis
tepung nanti bagus untuk orang yang berkebutuhan khusus osteoporosis, orang yang berkebutuhan khusus diabetes, orang yang berkebutuhan khusus untuk anak-anak yang susah makan bayam nanti digabung dengan es krim dengan apa. Harapan saya sih mimpinya begitu. Jadi implementasi ini mohon maaf tidak banyak tapi ada beberapa hal. Ini contohnya ini untuk kunyit. Kali ini bukan saya tapi teman yang coba mengembangkan. Terakhir, bagaimana hutan mangrove di Indonesia itu luasnya luar biasa, jutaan hektar, petani di masyarakat suruh menanam, tetapi begitu nanam panen mau diapain? Bingung. Kami mencoba mengembangkan dibuat tepung untuk bahan baku kue, roti, dan lain sebagainya. Karena seperti ini tidak bisa asal dimanfaatkan, mengupasnya supaya nanti tidak banyak taninya, nggak banyak racunnya sudah ketemu dan tinggal bagaimana pengembangan ke depan. Nah ini saya sampaikan mudah-mudahan ini rasanya luar biasa, sangat enak sekali. Ini jus dari buah mangrove. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini contoh tadi ilustrasi hutan, bagaimana fungsi hutan seperti tadi. Ini terakhir saya mengembangkan bagaimana gaharu itu Indonesia bisa meningkatkan suplainya. Jadi 10% kebutuhan gaharu dunia itu baru terpenuhi itu 10%. Dan itu pun sebagian besar dari Indonesia. Jadi Waktunya kalau Pak Suyun, udah. gitu. Ya, baik Pak. Ini terakhir Pak. Jadi saya mencoba meneliti, alhamdulillah dapat mitra teman dari pedalaman di Kalimantan mengembangkan inokulan. Sudah dikembangkan, sudah berhasil. Saya mencoba ini diinokulasi nanti dalam waktu berapa tahun gitu, 4-5 tahun bisa dipanen sehingga kayunya bupalnya nanti bisa dijual dengan nilai yang tinggi lah. Ini mudah-mudahan nanti menjadi banyak yang tertarik dengan penghijauan, dengan gaharu, dengan merawat tanaman. Ini biji-bijinya itu kalau pas musim buah itu puluhan ribu, banyak sekali, bahkan bisa ratusan ribu. Itu yang bisa menjadi sarana untuk pengembangan gaharu. Saya rasa itu. Ini saya hanya ingin menyampaikan aja sedikit prihatin apa yang disampaikan Pak Sam tadi. Ini terkait dengan etika atau apa nih Pak Sam? Banyak sekali hal-hal yang sepele. Kita mancing itu ya mohon maaf kalau yang suka hobi mancing. Mancing itu juga nyakiti ikan itu menurut saya, tapi ini menurut saya. Termasuk hal-hal yang kayak gini nyakitin ayam mentang-mentang mau dipotong, naruhnya demikian. Pak Eko, mohon maaf kalau waktunya kelamaan. Itu yang saya sampaikan karena ya mudah-mudahan ini saya minta masukan tambahan supaya nanti hasilnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih